Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membuka umbut kelapa sawit. Buat teman-teman yang belum tahu, silakan tonton cara pengambilan umbut kelapa sawit yang sudah dari pohonnya. Ini kita kupas teman-teman. Sebelum kita harus mengupasnya. Oke teman-teman, kita mengupas kayak gini. Kita mengambil yang mudanya, karena umbut saya itu yang muda, bukan yang tua. Oke, cari mana ini sela-selanya. Kan bisa tahu nih, muda ini berarti di tengahnya. Ini mudanya, muda nih keliling. Kita ambil yang mudanya teman-teman. Nah, ini dia, muda sudah kelihatan, tapi ini masih keras teman-teman, masih keras nih. Umbut tuh yang lembek dia, keras tuh masih, berarti masih kayu kerasnya. Ini saya harusnya mungkin pakai pisau nih, kita nggak bawa pisau sih tadi. Nah, ini dia teman, umbutnya. Nah teman-teman, jadi inilah umbut kelapa sawit yang tadi kita pengupas malam itu. Lumayan banyak teman-teman, segini. Jadi kita umbut kelapa sawit itu kita ambil dari yang muda, yang tua tuh kita enggak diambil ya, karena keras. Gak ada yang mau, yang kalau umbut yang keras tuh nggak ada yang mau. Pasti yang di sayur tuh pasti muda, rata-rata yang muda teman-teman. Mana ada sih yang tua untuk di sayur. Nah, jadi saya jelaskan mengenai umbut kelapa sawit. Umbut kelapa sawit ini sangat bermanfaat bagi manusia. Dia tuh modelnya tuh semacam bambu muda, rasanya sangat manis dan sangat nikmat. Kita dapat jelaskan bermacam-macam umbut. Setahu saya umbut tuh banyak macamnya, banyak jenisnya. Ada yang umbut kelapa sawit, ada yang umbut apa, ada yang umbut rotan. Nah, yang kayak saya jelaskan satunya teman-teman, umbut rotan. Umbut rotan nih kalau menurut saya pribadi, saya setahu saya tuh, kalau saya waktu itu saya tinggal di Belitung Timur, tempatnya di gantung itulah, tempatnya Ahok. Itu rotan tuh umbutnya tuh bisa dimasak. Orang Belitung tuh sangat suka umbut rotan dibandingkan umbut kelapa dan kelapa sawit. Kenapa kok bisa nyaman? Karena menurut warga sekitar umbut rotan tuh sangat nikmat katanya. Pokoknya sangat dimasak tuh sangat enak sekali teman-teman. Saya pun pernah rasakan, enak teman-teman, sangat enak. Cuma kita mencarinya tuh harus telaten, harus teliti. Kalau berbeda dengan kelapa sawit dan kelapa,
kelapa sawit dan kelapa kan dia kan sekali nyongkel kan banyak, bahkan kita pakai kresek besar pun pasti ada. Kalau umbut rotan kita nyari kresek besar tuh pun membutuhkan waktu yang lama, waktu yang cukup lama teman-teman. Belum mencarinya, belum mengopesnya, belum apa petetek bengeknya apa, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah itulah teman-teman mengapa orang Belitung sangat suka dengan umbut rotan dibandingkan umbut kelapa dan kelapa sawit. Nah karena itu katanya tuh enak. Nah teman-teman, kembali lagi di umbut kelapa sawit. Umbut kelapa sawit nih menurut pribadi saya ini dibandingkan umbut apa, saya masih enak umbut kelapa sawit karena dia nggak terlalu pekat manisnya tuh. Dalam dimasak tuh kalau umbut kelapa tuh manisnya pekat, kurang nyaman, rasanya manis kayak dikasih gula sayuran. Kalau ini pas-pasan, dia enak. Kalau umbut kelapa tuh kayak waktu yang kita tuh masak tuh kayak dikasih gula teman-teman, kayak ngolak gitu modelnya, padahal kita tuh bumbunya pas-pasan, kayak masuk kayak sayur-sayur biasa aja, nyayur biasa, tapi kok manisnya tuh manis bener, nyengat, kayak kita tuh ngasih gula banyak tuh, kayak mengolak tuh ya. Nah itu teman-teman mengenai umbut kelapa sawit. Nah kita kembali ke sawitnya. Sawit ini selain buahnya pun bisa dijual, umbut dari batang pohon yang enggak berbuah pun bisa dimanfaatkan, yang salah satunya umbut ini teman-teman. Jadi kita tidak bisa meremehkan sesuatu pohon sawit yang tidak berbuah terus kita tebang, terus kita biarkan. Kita jangan remehkan teman-teman. Kita kalau bisa tuh kita ambil, kita manfaatkan, kita sayur, kita kasih, berbagi sama yang lain, karena berguna teman-teman. Kan dipikirkan sangat berguna bagi semua dibandingkan busuk membusuk jadi rayap, jadi ulat, jadi apa. Itu lebih baik berbagi, karena berbagi itu indah teman-teman ya. Nah ini mungkin nggak asing lagi mengenai brondolan buah sawit. Buat teman-teman pasti tahu brondolan itu apa. Brondolan itu adalah buah bijian rontokan dari tandan kelapa sawit. Kita tunjukkan teman-teman, contohnya ini teman-teman. Ini brondolan sudah kering. Nah kok bisa kering, karena ini mungkin tidak diambil atau dia pemanennya kesusu lah ya, kesusu ada gimana ya. Ini nggak bisa pun kita biarkan, kita bisa manfaatkan teman-teman sebagai bahan bakar, kayak bahan bakar untuk kayu api, untuk di hutan ini pun sangat penting. Waktu yang ada kayu basah kita pun perlu brondolan sawit juga ini teman-teman, karena ini minyaknya teman-teman. Nah hari ini saya bakar brondolan sawit. Nah, ini semua brondolan, nggak ada kayu teman-teman, nggak ada kayu brondolan, karena itu saya tadi jelaskan, sesuatu itu pasti ada manfaatnya, nggak hanya ruginya aja, pasti ada manfaatnya. Mungkin itu aja mengenai materi hari ini tentang umbut
dalam mengenai buah kelapa sawit yang lainnya, dari batangnya, dari penanaman, dari perawatan, dari pemanenan, mungkin saya bisa jelaskan di waktu yang akan datang. Oke teman-teman, buat teman-teman manfaatkan buah sawit, manfaatkan. Jika kalau teman-teman ada perkebunan, manfaatkanlah secerdik mungkin, sepenuh mungkin, karena buah sawit itu sangat unik, sangat beragam manfaatnya, banyak sangat manfaatnya ya. Oke teman-teman, pencerahannya dari saya. Jangan lupa tonton terus channel saya dan subscribe, like, serta komen ya teman-teman. Oke ya, oke teman-teman, saya pamit. Ini diambil dari segi positifnya teman-teman, negatifnya kita buang jauh-jauh. Ambil aja dari segi positifnya dan bermanfaatnya. Positif negatifnya jangan diambil ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.